Oke, selamat jumpa kembali di depan Anda. Ada pagar warna hitam. Saya tertarik dengan membahas pagar ini. Oke, apa kalau pagar? Pagar itu sangat mewakili manusia pada umumnya, Mas. Apanya yang diwakili? Mulai dari jenisnya. Pagar ini ada yang bambu. Di Kemudian bawah. ada pagar besi seperti ini. Kemudian ada lagi pagar dari rumput. Tanaman. Maksudnya pagarnya dari tanaman ribang itu loh, Mas. Ribang saku. Ya. Terus kemudian ada yang dari kayu. Macam-macam sekali jenis-jenis pagar itu ya. Bahan pagar ini sangat macam-macam sekali. Ya. Ada manusia yang memiliki sifat seperti bahan bambu, ada yang punya sifat seperti kayu, ada juga yang dari besi, ada juga yang seperti tanaman. Berhubung pagar ini fungsinya memberikan batas, menegaskan batas wilayah. Pada akhirnya manusia itu juga punya batas wilayahnya sendiri. Tinggal manusia itu batas wilayahnya pakai bahan besi, pakai bahan bambu kah, pakai bahan tanaman kah, gitu ya, tergantung dari orangnya. Jadi introvert atau tidaknya orang tergantung dari bahan pagar yang sedang dia pasang di dalam dirinya. Kok bisa gitu? Kalau misalnya dia orang yang introvert, dia akan memasang pagar besi supaya kuat, supaya tidak ada orang lain yang tiba-tiba masuk ke dalam wilayahnya. Kayak modelnya gak gelem diikut campuri ngono lho, Mas. Berarti orang yang terbuka itu yang orang bangun rumah tanpa pagar. Tanpa pagar. Oh gitu. Tidak memberikan batas wilayah pada rumahnya. Atau kalau orang yang sedikit melunak akan memberikan pagar atau batas dengan menggunakan tanaman, tapi tidak ada pintunya. Jadi siapapun boleh keluar masuk. Oh gitu. Hanya saja ini loh wilayahku, cuma gitu aja. Nah, orang-orang yang introvert akan membangun sebuah pagar bahkan sangat tinggi sekali. Dan model-model pagar itu kan macam-macam, Mas. Kalau ini kan biasa ya modelnya ya. Ukuran tinggi juga sepinggangnya orang dewasa. Ya. Kalau orang yang sangat introvert, maka dia akan membangun pagar yang sangat tinggi dengan model yang membahayakan orang lain ketika orang itu masuk. Ada resiko yang harus ditanggung ketika orang lain itu mencoba menerobos masuk wilayahnya. Oh gitu. Oke. Kan pernah tahu toh pagar yang modelnya ada lincing-lincingnya, yang jerongot-jerongot dari besi, terus ada yang lancip ujungnya. Belum lagi kadang sudah lancip dikasih kawat berduri pula. Jadi double introvertnya orang itu. Gitu. Fungsi yang kedua, Mas, adalah memberikan keamanan dan kenyamanan pada si pemilik wilayah. Jadi pagar ini memang membatasi diri supaya tidak keluar batas, pun juga membatasi orang lain supaya tidak memasuki batas wilayah. Dalam bahasa yang lain melindungi kita juga. Ya, menyadarkanlah bahwa di situ batasnya, jangan melewati batas. Gitu. Ya. Nah, kalau orang yang sadar akan hal itu, otomatis dia akan selamat. Nah, orang-orang yang tidak menyadari, sudah tahu ini pagar, sudah tahu ini di lantai 2 atau di lantai 59, sudah tahu ini pagar, dilewati aja, yo wes mak ceprot, Mas. Ku menungso tandok kaya nyeprot. Sebuah rumah yang memiliki pagar besar, tinggi, dan sangat beresiko untuk dipanjat misalnya. Ya lingkungannya kan berarti membuat si pemilik rumah ini khawatir, takut, cemas gitu. Ya, cemas bisa juga kecemasan berlebihan. Dibobol rumahnya. Ya. Nah, itu kan berarti sama juga dengan seseorang yang memiliki sifat introvert, Mas. Ketika dia di tengah-tengah orang-orang yang yang gelorong, tahu-tahu ikut campur dengan urusan orang lain, maka ya dia harus memasang
pagar dengan kawat berduri, harus memasang pagar dengan beling pecahan kaca supaya tidak sembarangan orang yang masuk ke dalam wilayahnya. Oh iya. Ting 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 es. Abang-abang setrup, raimu rembes, gak tahu raup. Oke, fokus pagar. Resiko ketika sudah tahu orang itu introvert, kemudian dia punya masalah. Lah kok kita itu delorong gitu loh, tahu-tahu ikut campur dalam masalahnya dia. Sudah tahu dia membangun pagar tinggi, sudah tahu dia membuat batas yang sangat nyata, terpampang nyata. Kita kok tahu-tahu tetap ngotot untuk masuk ke dalam. Ya akhirnya resikonya yang kita dapat ya sakit. Kita kena duri-duri tajam, kawat-kawat berduri, kita terkena pecahan-pecahan kaca. Ya jangan disalahkan pagernya, jangan disalahkan yang punya wilayah, wong kita yang delorong kok. Ini kan yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang delorong tuh. Maksudnya Ya, melewati ada batas. yang manjat, ada yang tetap nerobos, ada yang gimana lah itu. Dan itu tidak boleh. Meskipun banyak faktanya dari kita sendiri, orang-orang di lingkungan kita itu kan juga banyak sebetulnya yang tahu-tahu nerobos batas orang lain kan gitu. Meskipun sudah dikasih pagar, saya punya pagar, sampean punya pagar, orang lain punya pagar kan gitu. Tinggal kalau masuk yo tok tok tok, Nuwun sewu, permisi, baru biar dibukakan dulu, jangan tahu-tahu nerobos. Iya. Sama juga dengan ketika orang curhat gitu loh mas. Kalau meskipun orangnya curhat ya berarti kan sudah mau menyilakan. Mempersilahkan orang lain masuk. Ini loh rungokno aku, ini loh dengarkan keluh kesahku. Meskipun sudah begitu, kita kan juga tidak serta merta masuk terlalu jauh di dalam wilayahnya dia. Karena memang orang curhat itu ada 3. Tujuannya orang curhat kan ada 3. Yang pertama dia pasti mencari solusi, itu orang curhat sing genah itu. Terus kemudian yang kedua, orang curhat itu butuh didengarkan. Nah itu juga genah itu, Didengarkan tok. iya. Tidak perlu solusi, tidak butuh dikasih tahu, tidak butuh dikomentari, pokoknya rungokno tok gitu. Dia sudah lega. Nah yang ketiga ini yang bahaya mas. Ada orang curhat yang niatnya nih golek bolo. Nah itu kan yang bahaya. Sudah dibukakan pagar, suruh masuk, ternyata orangnya golek bolo, dan orang yang masuk kebetulan orang yang delorong gitu loh. Akhirnya dia masuk terlalu jauh, ya sudah, yang terjadi ya mereka akhirnya bolo-boloan. Blok-blokan. Oke, berarti kesimpulan tentang pagar ini, pagar adalah simbol dari batas dirimu. Setiap manusia punya Batas batasnya wilayah. masing-masing. Entah itu batas diri, entah itu batas kesabaran, entah itu batas kemarahan, entah itu batas diam, atau entah itu batas ngeciprit. Seseorang pasti punya batasnya masing-masing. oh ya sudah cukup sepertinya. Wah jelas ya, kali ini kita kontennya jelas ya. Ngecipritnya harus dipageri. Ya, tidak ada belehar sama sekali hari ini. Baik, terima kasih. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, oke, semangat. Dadah. To someone